Kawan-kawan semua, inilah daftar prestasi Bung Karno sebagai Bapak Proklamator Bangsa Indonesia. Yang pertama adalah penggagas Pancasila sebagai negara Indonesia. Sebagaimana kita ketahui bahwa Pancasila merupakan ideologi bangsa Indonesia yang diikuti oleh seluruh elemen bangsa Indonesia, baik itu masyarakat Indonesia yang beragama Islam, Kristen, Katolik maupun Protestan, Hindu, Buddha maupun Konghucu. Tanpa Pancasila, maka sebuah negara besar, yakni negara Indonesia, tak akan mungkin mampu dibentuk dengan sebuah kebesarannya. Indonesia besar karena perbedaannya, bukan karena persamaannya. Yang kedua adalah kawan-kawan semua, sebagaimana kita ketahui bahwa ketika tahun 45, salah satu bagian Indonesia yang belum diserahkan oleh Belanda, yakni Irian Barat. Irian Barat ini merupakan salah satu wilayah yang di dalamnya terdapat sebuah kekayaan yang sangat melimpah, yakni emas. Tetapi pada saat itu Belanda belum bisa menyerahkan atau belum berani menyerahkan kepada Indonesia karena alasan tertentu. Tetapi pada tahun 1962 Indonesia mengambil sebuah tindakan yang sangat agresif, yang sangat radikal, yakni dengan menyerang Belanda pada saat itu dengan menggalang dukungan dari berbagai negara besar seperti Amerika Serikat dan Uni Soviet pada saat itu yang sekarang menjadi Rusia. Tetapi Amerika Serikat pada saat itu menolak dan Indonesia pun, yakni Soekarno, beralih ke Uni Soviet yang sekarang menjadi Rusia. Kabar baiknya, Uni Soviet pada saat itu memberikan bantuan berupa artileri dan peralatan-peralatan tempur yang sangat canggih di masanya. Dan akhirnya dengan berbagai situasi, Belanda pun minggat dari bangsa Indonesia dan pada saat itu NKRI mampu disatukan kembali oleh Bung Karno. Yang ketiga, menyelenggarakan Asian Games 4 tahun 1962. Dan dengan diselenggarakannya Asian Games yang keempat ini, kita sudah mampu berbicara di kancah internasional. Dan karya nyata yang dibuat oleh Bung Karno di masa itu yakni GBK, Gelora Bung Karno, meskipun sempat diubah namanya di masa Soeharto, tetapi setelah Orde Baru lengser, GBK kembali diubah namanya menjadi seperti sekarang ini. Yang keempat adalah Konferensi Asia Afrika pada tahun 1955 dan dipelopori oleh Bung Karno dan kawan-kawan. Pada saat itu Bung Karno memiliki kawan yang sangat baik seperti yang dari Ghana, Jawaharlal Nehru dari India, kemudian ada Presiden Yugoslavia, Ghana, dan Mesir. Dari gerakan ini membentuk sebuah gerakan non-blok, kebetulan diadakannya di Bandung. Dari gerakan ini, Indonesia akhirnya mengukuhkan politik luar negerinya dalam posisi non-blok atau tidak memihak antara ke timur dan barat. Yang kelima adalah sebagai proklamator. Tidak ada yang meragukan Soekarno dalam keahliannya dalam berorasi. Ketika berorasi di PBB, semua orang bertepuk tangan, bersorak menyambut Bung Karno. Ketika berpidato, Bung Karno memiliki karisma yang sangat tinggi. Inilah salah satu alasan kenapa Bung Karno itu dipilih sebagai presiden, karena kemampuannya dalam berdiplomasi dan mempengaruhi orang. Ketika bertemu dengan orang-orang besar, ketika bertemu dengan para pemimpin dunia, Soekarno mampu menyihir orang-orang tersebut. Bahkan sekelas Presiden Amerika John F. Kennedy, Soekarno pada saat itu mampu mempengaruhi dan menjadi sahabat. Tetapi setelah John F. Kennedy lengser dari jabatannya karena dibunuh, maka hubungan antara Amerika dan Indonesia kembali renggang. Proklamasi Indonesia yang terjadi pada tahun 1945 menjadi tanda bahwa Indonesia ini sudah merdeka dari penjajahan orang asing. Dan setelah itu Soekarno gencar memperjuangkan suara rakyat Indonesia di depan dunia. Soekarno gencar berbicara di depan pemimpin-pemimpin dunia bahwa Indonesia ini adalah sebuah negara, sebuah bangsa yang besar. Keenam adalah membangun Monas. Monas ini merupakan monumen nasional yang menjadi ikon Jakarta dan ibu kota negara Indonesia selama puluhan tahun. Ibu kota negara dipindah ke Kalimantan, tetapi Monas akan tetap menjadi tempat wisata di Jakarta dan patut kita kunjungi apabila berkunjung ke Jakarta. Dan yang ketujuh dan kedelapan yakni militer Indonesia menempati urutan yang kelima terkuat di dunia pada saat itu. Hal inilah yang menjadikan Indonesia disegani di dunia karena memiliki militer yang kuat dan menjadi salah satu kekuatan militer terkuat di dunia. Dan yang ke-10 yakni mengembalikan Undang-Undang Dasar 1945 menjadi dasar hukum bangsa Indonesia karena sebelumnya sempat diubah. Kemudian yang ke-11 yakni Super Semar, yakni Surat Perintah 11 Maret ketika Partai Komunis Indonesia melakukan sebuah gerakan yang mengancam kedaulatan bangsa Indonesia. Soekarno mengeluarkan surat Super Semar sebagai perintah kepada Jenderal Soeharto yang pada saat itu sebagai Panglima Angkatan Darat untuk
menumpas PKI. Dan akhirnya PKI mampu dihancurkan, terlepas dari berbagai versi ceritanya. Inilah prestasi-prestasi Bung Karno, Presiden bangsa Indonesia. Terlepas dari sisi baik dan sisi buruknya, Soekarno tetap memiliki kemampuan yang sangat tinggi untuk mengangkat derajat bangsa Indonesia, membebaskan Indonesia dari cengkraman para penjajah bangsa Indonesia. Dan tentunya masih banyak prestasi-prestasi baik secara fisik maupun non-fisik yang dimiliki oleh Bung Karno yang tidak dapat diuraikan dalam kesempatan kali ini. Terima kasih, salam persatuan.